Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Alparisi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, jurusan S1 Farmasi, kelompok 25 KKN Mandiri tahun 2021. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara meningkatkan daya imun tubuh. Jadi sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu sistem imun. Jadi pengertian sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dari dalam tubuh. Contoh substansi asing yang berasal dari luar tubuh atau yang disebut eksogen, misal seperti bakteri, virus, parasit, jamur, debu, dan serbuk sari. Sedangkan substansi asing dari dalam tubuh dapat berupa sel-sel mati atau sel-sel yang berubah bentuk dan fungsinya. Substansi-substansi asing tersebut disebut sebagai imunogen atau antigen. Apabila imunogen terpapar ke tubuh kita, maka tubuh kita akan merespon dengan membentuk respon imun dari sistem imun. Sistem imun secara harfiah merupakan sistem pertahanan diri yang menguntungkan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan keadaan yang merugikan. Bagaimana respon sistem imun terhadap infeksi virus? Jadi ketika virus menginfeksi seseorang atau inangnya, artinya virus tersebut menyerang sel-sel pada tubuh inang, sehingga virus tersebut bertahan hidup dan memperbanyak diri atau bereplikasi di dalam sel inang. Secara umum, ada 3 mekanisme respon imun untuk mengeliminasi infeksi virus yang akan dijabarkan sebagai berikut. Jadi yang pertama, melalui antibodi. Jadi sebelum masuk menginfeksi ke dalam sel inang, virus dapat disingkirkan oleh antibodi. Antibodi adalah suatu protein yang secara spesifik mengenali antigen, termasuk virus, dan akan berikatan dengannya. Ikatan antibodi dengan virus akan membasmi virus dengan cara: yang pertama, antibodi menetralisasi virus sehingga virus tidak lagi bisa menginfeksi sel inang. Kemudian beberapa antibodi dapat bekerja sekaligus bersamaan sehingga partikel virus berlekatan menjadi agregat. Proses ini disebut juga sebagai aglutinasi dan menjadi target yang jauh lebih mudah dikenali oleh sel-sel dalam sistem imun. Kemudian, kompleks antibodi virus akan berikatan pada reseptor permukaan sel sehingga mengaktifasi proses fagositosis, yaitu proses penelanan dan pengrusakan virus oleh sel fagosit, misalnya makrofag, dan kemudian mengaktifasi sistem komplement yang pada akhirnya akan mengopsonasi dan mengfagositosis virus. Yang kedua, bisa melalui mekanisme sitotoksik. Jadi jika virus sudah menginfeksi ke dalam sel inang, sel-sel sistem imun tidak dapat melihat atau mendeteksi keberadaan virus tersebut sehingga tubuh tidak tahu jika sel inang telah terinfeksi. Untuk mengatasi hal tersebut, sistem imun memiliki suatu metode yang mampu memperlihatkan apa yang ada di dalam suatu sel dengan menggunakan suatu molekul protein yang dinamakan MHC kelas 1. MHC kelas 1 ini bertugas merepresentasikan potongan protein atau peptid hasil produksi virus di dalam sel permukaan sel. Salah satu jenis sel limfosit T, yaitu sel T sitotoksik, mampu mengenali MHC pada sel yang telah terinfeksi virus. Proses interaksi sel T dengan MHC ini akan memicu sel T memproduksi senyawa yang akan membunuh sel yang terinfeksi virus tersebut. Namun demikian, virus memiliki kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi, sehingga akhirnya dapat melolos diri dari deteksi oleh sel T, misalnya dengan cara menekan molekul MHC. Di sisi lain, sistem imun juga memiliki sel NK atau natural killer
yang dapat mendeteksi sel yang memiliki jumlah molekul MHC yang jauh lebih sedikit dari normal. Sel natural killer ini juga akan mentarget sel tersebut yang terinfeksi virus tersebut dengan cara yang mirip dengan sel T sitotoksik. Kemudian, respon yang terakhir yaitu dengan melalui interferon. Selain dengan mekanisme sitotoksik, sel inang yang terinfeksi virus tersebut akan memproduksi dan melepaskan molekul protein yang disebut interferon, menghambat replikasi virus di dalam sel inang. Selain itu, interferon juga berperan sebagai molekul sinyal yang akan memperingatkan sel-sel sehat di sekitar sel yang terinfeksi akan keberadaan virus. Sel-sel di sekitar sel yang terinfeksi ini akan bersiaga dan meningkatkan jumlah MHC kelas 1 pada permukaan, sehingga dapat diidentifikasikan oleh sel T yang akan mentarget sel tersebut yang terinfeksi virus tersebut dengan cara yang mirip dengan sel T sitotoksik. Jadi, ketiga itu tadilah bagaimana respon sistem imun apabila terjadi infeksi oleh virus. Kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi sistem imun? Yang pertama ada lingkungan. Jadi lingkungan lebih dominan dibandingkan dengan genetik. Jadi fungsi tubuh secara umum dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu informasi genetik yang diturunkan oleh kedua orang tua dan faktor lingkungan. Beberapa aktivitas sistem imun dipengaruhi oleh faktor genetik, termasuk di dalamnya adalah aktivitas pertama untuk mengeliminasi bakteri, jamur, dan virus. Komponen sistem imun yang dipengaruhi oleh keturunan ini bertanggung jawab terhadap pengenalan pertama yang terjadi segera saat bakteri, virus, atau jamur masuk ke dalam tubuh. Faktor kedua yang dapat mempengaruhi fungsi tubuh termasuk fungsi pertahanan sistem imun adalah faktor lingkungan. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa faktor lingkungan berperan sangat penting dalam perkembangan komponen sistem imun, terutama komponen yang bertanggung jawab terhadap pertahanan tubuh dalam jangka yang panjang. Orang kembar yang memiliki komponen tubuh yang seharusnya bekerja identik pun akan memiliki kemampuan pertahanan tubuh yang berbeda bila lokasi tinggalnya berbeda. Komponen sistem imun yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan ini bereaksi lebih lambat dalam menghadapi mikroba, bakteri, jamur, virus, tetapi kemampuannya dalam mengeliminasi lebih spesifik dan lebih bertahan lama. Faktor kedua ada makanan. Jadi makanan sehari-hari merupakan komponen yang paling utama yang membentuk diri kita. Hal ini tidak terkecuali untuk sistem imun tubuh. Sistem imun sangat dipengaruhi oleh makanan. Makanan yang kaya akan lemak dan gula atau biasa disebut dengan junk food atau makanan cepat saji cenderung menyebabkan stres pada sistem imun kita, sehingga mudah mengalami kerusakan dan menginisiasi penyakit. Makanan jenis ini akan meningkatkan produksi protein-protein yang menyebabkan kondisi stres tubuh. Pola makanan barat atau junk food tadi akan menyebabkan kita lebih rentan terhadap penyakit degeneratif atau metabolik seperti jantung, kolesterol, dan diabetes. Banyak makanan yang lebih baik dikonsumsi sehari-hari untuk meningkatkan atau setidaknya menjaga agar kondisi tubuh kita tetap baik, seperti yogurt, acar, atau produk fermentasi dan makanan kaya serat lain. Faktor ketiga yaitu usia. Usia sangat berpengaruh pada kemampuan sistem imun. Seperti sel-sel lain, pada umumnya sel-sel imun juga berada pada aktivitas puncaknya saat individu sudah dewasa. Setelah itu, semakin tua usia sel-sel ini akan menurun aktivitasnya, termasuk dalam memproduksi protein yang berfungsi untuk melawan infeksi virus, yaitu interferon. Fungsi organ tubuh kita juga mulai menurun dengan meningkatnya usia. Faktor keempat ada kondisi kesehatan. Orang yang memiliki penyakit lebih rentan terhadap serangan infeksi virus. Tidak semua penyakit yang meningkatkan kemungkinan individu untuk terinfeksi virus. Penyakit kronis
atau penyakit yang sudah diderita lama seperti diabetes, hipertensi, jantung, atau kolesterol, dan radang hati dapat meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Kondisi stres pikiran juga cenderung meningkatkan kemungkinan individu untuk terkena penyakit infeksi. Faktor terakhir yaitu konsumsi obat-obatan. Terdapat beberapa golongan obat-obatan yang diketahui dapat menurunkan kemampuan sistem imun kita untuk mempertahankan diri. Salah satu contoh golongannya yaitu golongan kortikosteroid seperti kortison, hidrokortison. Penggunaan obat-obat ini, terutama dalam jangka waktu yang lama, sangat mungkin menurunkan kekebalan tubuh kita. Jadi, tadi itu adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sistem imun tubuh kita. Nah, kemudian bagaimana cara meningkatkan sistem imun tubuh? Yang pertama yaitu dengan cara rutin berolahraga. Olahraga rutin dapat memperkuat sistem imun kekebalan tubuh dengan cara merangsang kinerja sel darah putih. Tidak hanya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, olahraga juga baik untuk mengurangi stres, menurunkan berat badan, memperkuat otot dan tulang, serta membuat tidur lebih nyenyak. Jadi disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh melawan infeksi. Pilihan olahraga yang baik yang dapat dilakukan contohnya seperti berjalan kaki, berenang, bersepeda, senam aerobik, hingga latihan fisik di gym. Selain itu, rajin olahraga berdampak positif bagi kesehatan mental karena olahraga terbukti dapat meringankan stres, memperbaiki suasana hati, meningkatkan rasa percaya diri, hingga meningkatkan daya tahan tubuh. Cara kedua yaitu dengan cara mengelola stres. Jadi, tingkat stres yang tinggi dapat memicu tubuh untuk terus memproduksi hormon kortisol. Kadar hormon stres atau kortisol yang tinggi lama-kelamaan dapat membuat sistem kekebalan tubuh menjadi lemah. Oleh karena itu, luangkanlah waktu untuk melakukan hobi, cukup istirahat, aktif bersosialisasi, dan lakukan teknik relaksasi untuk mengelola stres. Bila perlu, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter atau psikolog untuk mengatasi stres yang Anda alami. Cara ketiga yaitu dengan cara istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai serangan penyakit. Bila cukup tidur dan istirahat, tubuh Anda akan lebih banyak memproduksi antibodi atau zat kekebalan tubuh yang dapat mencegah infeksi. Selain itu, Anda juga tidak mudah mengalami stres. Oleh karena itu, tidurlah yang cukup, setidaknya 7-9 jam per hari, agar kekebalan tubuh tetap terjaga. Yang keempat, yaitu dengan cara berhenti merokok. Sering merokok, baik secara aktif maupun pasif, terbukti dapat membuat sistem kekebalan tubuh menjadi lebih lemah. Dengan begitu, risiko untuk terkena berbagai penyakit pun akan menjadi lebih tinggi. Itulah sebabnya berhenti merokok merupakan salah satu langkah penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Cara yang kelima yaitu dengan cara berjemur. Jadi paparan ringan sinar matahari terutama pada jam tertentu, yaitu pada jam 8 sampai jam 9 atau jam 11 sampai jam 1, itu dapat meningkatkan produksi vitamin D di tubuh. Berjemur cukup 10-15 menit sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Kemudian dengan cara menjaga kebersihan diri. Dengan menjaga kebersihan diri, Anda mengurangi risiko penularan penyakit dari orang lain, baik melalui kontak langsung atau secara tidak langsung. Menjaga kebersihan diri bisa dilakukan dengan cara mencuci tangan dengan rutin, lalu mandi setelah datang dari bepergian. Kemudian, jaga kebersihan lingkungan.
Tempat tinggal dengan sanitasi yang buruk dapat memberi peluang tumbuhnya beragam mikroorganisme dibandingkan tempat tinggal yang sanitasinya baik. Jaga kebersihan lingkungan tempat tinggal Anda untuk menurunkan risiko terpapar kuman penyebab infeksi. Jadi, menjaga kebersihan lingkungan sangat penting. Beberapa contoh yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan yaitu dengan cara penyemprotan disinfektan secara teratur untuk menghilangkan virus, bakteri, atau mikroorganisme yang mungkin melekat di benda-benda tertentu. Kemudian yang terakhir dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Sel-sel di dalam tubuh membutuhkan nutrisi agar dapat berfungsi dengan baik. Kurangnya nutrisi dapat menurunkan fungsi sel, hingga akibatnya bisa menurunkan sistem imunitas tubuh. Jadi asupan gizi yang seimbang terdiri dari 3 hal, yaitu ada makronutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, ada mikronutrien, vitamin dan mineral, serta cairan, itu air putih. Oke, jadi itu tadi 8 cara untuk meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh untuk mencegah terjadinya infeksi. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada salah informasi yang saya sampaikan. Mohon like, komentar, dan subscribe-nya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.